Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Anil Parnoan dari kelas 11 MIPA 6 nomor 13. Saya Faradila Taufik Nala, saya dari kelas 11 MIPA 6 dan nomor urut saya 14. Saya Gede Dimas Saputra dari kelas 11 MIPA 6 nomor urut 15. Nama saya Grace Malingga, nomor urut 16. Nama saya Muhammad Rahim Mufli, nomor urut 17. Nama saya Marlina Rupang, nomor urut 18. Saya dari kelompok 4. Percobaan pada gelas A, berat awal kentang sebelum dimasukkan ke dalam air adalah 6 gram. Kemudian setelah didiamkan dalam 20 menit, naik menjadi 7 gram. Maka dapat dikatakan bahwa kentang tersebut telah mengalami osmosis. Pada gelas B, sebelumnya kentang tersebut dimasukkan ke dalam air dan berat awal kentang tersebut adalah 6 gram. Namun setelah dibiarkan selama 20 menit dalam air pada gelas B tersebut, berat pada kentang tersebut turun menjadi 5 gram. Hal ini disebabkan karena terjadinya sebuah osmosis pada kentang tersebut. Perubahan yang terjadi pada kentang dalam gelas C yang telah diberi garam sebanyak kurang lebih 10 gram adalah ada banyak gerumbung pada kentang, air dalam gelas berubah menjadi agak pucat, dan berat kentang yang awalnya 5 gram berubah menjadi 4 gram. Percobaan pada gelas D, berat awal sebelum kentang dimasukkan ke dalam air sama dengan 6 gram. Kemudian setelah kentang dimasukkan ke dalam air dan didiamkan selama 20 menit, berat kentang berkurang menjadi 5 gram. Kondisi setelah kentang tersebut yaitu mengambang dan ukuran kentang agak mengecil. Untuk alat dan bahannya, pertama kita butuh gelas yang berisi air dan betadin. Di sini air sebagai larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik dan betadin sebagai larutan dengan konsentrasi tinggi atau hipertonik. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita akan meneteskan beberapa tetes betadin ke dalam air. Air yang semulanya berwarna bening, saat diteteskan betadin mulai bermunculan warna-warna kuning. Dan saat kita aduk tentu persebarannya lebih merata. Peristiwa melarutnya betadin dalam air ini disebut sebagai peristiwa difusi, yang dimana perpindahan zat terjadi dari lingkungan konsentrasi tinggi ke lingkungan konsentrasi rendah. Perlu diingat pada proses difusi yang berpindah adalah zatnya. Pada gelas A, berat kentang bertambah karena perpindahan terjadi dari aqueous atau air yang konsentrasinya lebih rendah menuju ke kentang yang konsentrasinya lebih tinggi atau yang bisa disebut dengan hipertonik. Sedangkan pada gelas B, C, dan D terjadi pengurangan. Mengapa demikian? Artinya saat kentang berada di larutan garam, kentang di sini konsentrasinya lebih rendah atau hipotonik, sedangkan larutan garam di sini konsentrasinya lebih tinggi atau hipertonik. Sehingga dalam kasus tersebut, osmosis yang terjadi ialah air yang berada di dalam kentang berpindah ke larutan. Hal yang terjadi pada gelas A, B, C, dan D dinamakan dengan osmosis. Sehingga dapat kita simpulkan, osmosis ialah perpindahan larutannya dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi. Sedangkan difusi ialah perpindahan zatnya dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan konsentrasi rendah. Lalu bagaimana cara membedakan osmosis dan difusi?
Pada osmosis, yang berpindah adalah larutannya, sedangkan pada difusi, yang berpindah adalah zatnya.